Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rahmati Wildani dari kelas Teknik Informatika Nonrek. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah e-commerce kelompok saya. Di kelompok saya mengangkat topik e-commerce Shopee dan Amazon. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aplikasi Shopee terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu sejarah Shopee. Nah, tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai marketplace customer to customer. Namun semenjak meluncurkan Shopee Mall, kini mereka telah beralih ke model hybrid dan business to customer. Tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di 2017. Di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Kemudian pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Nah, ini Shopee mulai beroperasi pada 7 negara, yaitu negara Taiwan, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, kemudian untuk user interface Shopee, dalam beberapa tahun terakhir, Shopee telah melakukan beberapa perubahan signifikan pada antarmuka pengguna mereka, dengan tujuan meningkatkan pengalaman belanja online bagi pelanggannya. Nah, beberapa perubahan signifikannya yaitu yang pertama desain yang lebih modern, kemudian ada peningkatan fitur pencarian, peningkatan navigasi, peningkatan pengalaman berbelanja, dan peningkatan sistem pembayaran. Nah, kemudian hal-hal krusial yang perlu ada di Shopee, yaitu yang pertama produk. Nah, produk ini Shopee adalah platform e-commerce yang menjual berbagai macam produk seperti fashion, kosmetik, gadget, makanan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelanggan atau pengguna Shopee. Nah, hal ini sangat penting karena mereka lah yang merupakan target utama dari penjualan produk di platform ini. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi. Nah, transaksi atau pembelian barang di Shopee juga menjadi hal yang sangat penting karena Shopee menghasilkan pendapatan dari transaksi yang terjadi di platform mereka. Kemudian selanjutnya keamanan dalam bertransaksi dan pengguna platform Shopee menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah promo. Nah, promosi produk atau penjualan menjadi hal yang krusial dalam Shopee karena dengan promosi yang efektif, penjualan produk dapat meningkat dan pendapatan Shopee juga tentunya akan semakin bertambah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kendala dan solusi perusahaan Shopee dalam masa pandemi COVID-19 kemarin. Nah, kendalanya antara lain yaitu yang pertama pengiriman dan logistik. Nah, pandemi COVID-19 ini mengganggu pengiriman dan logistik karena banyak daerah yang mengalami pembatasan mobilitas dan penutupan jalan. Nah, kemudian yaitu penurunan daya beli konsumen. Pandemi COVID-19 mempengaruhi daya beli konsumen karena banyak pelanggan atau customer itu kehilangan pekerjaan dan mengalami pemotongan gaji. Nah, hal ini dapat mengurangi permintaan dan penjualan produk di platform Shopee. Kemudian selanjutnya yaitu persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat pada pandemi COVID-19 kemarin, banyak perusahaan e-commerce lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini dapat meningkatkan persaingan dalam industri e-commerce, termasuk pada e-commerce Shopee ini. Kemudian selanjutnya itu ada keamanan dan kesehatan. Nah, pandemi COVID-19 memaksa Shopee untuk memperhatikan keamanan dan kesehatan staf dan pengiriman mereka. Karena para pekerja dan pengiriman menjadi sangat rentan terhadap virus COVID-19.
Kemudian yang terakhir yaitu gangguan teknologi. Dapat menyebabkan gangguan teknologi seperti pada Shopee karena kenaikan lalu lintas online dan peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Nah, kemudian solusi untuk menghadapi hal tersebut. Nah, Shopee melakukan free shipping sebagai investasi dalam kampanye kreatif yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Shopee melakukan kampanye kreatif sebagai strategi pemasaran dengan menggratiskan ongkos kirim, koin Shopee, dan fitur lainnya yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aplikasi e-commerce Amazon. Nah, sejarah e-commerce ini, perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 dan mulai dipublikasikan untuk umum 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1995. Kemudian pada tahun 1997, Amazon melakukan penawaran saham perdana dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 54 juta dolar. Nah, tahun 2002, Amazon meluncurkan layanan web Amazon Web Series yang menyediakan infrastruktur cloud computing dan menyimpan data bagi perusahaan Amazon Prime. Selanjutnya, tahun 2005, Amazon meluncurkan layanan berlangganan bernama Amazon Prime yang memberikan keuntungan bagi pelanggan seperti pengiriman gratis dan akses ke layanan streaming video. Kemudian selanjutnya, tahun 2007, Amazon meluncurkan perangkat e-reader bernama Kindle yang memungkinkan pengguna untuk membaca buku digital. Kemudian tahun 2009, Amazon mengakuisisi Zappos, sebuah perusahaan e-commerce sepatu. Dan pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods Market, sebuah jaringan supermarket organik. Nah, kemudian pada tahun 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu user interface Amazon. Nah, awal kemunculan Amazon ini memiliki tampilan yang sangat sederhana, yaitu pada tahun 1995 sampai 1999. Kemudian peningkatan navigasi pada tahun 2000 sampai 2006. Kemudian desain yang lebih bersih dan teratur pada tahun 2007 sampai 2011. Kemudian responsif dan berbagai perangkat pada tahun 2012 sampai 2016. Kemudian penekanan pada gambar pada tahun 2017 sampai sekarang. Jadi Amazon ini sama seperti Shopee tadi, kurang lebihnya mereka tentunya melakukan perubahan dan peningkatan pada antarmuka pengguna mereka untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi pelanggannya. Nah, kemudian selanjutnya itu hal-hal krusial yang perlu ada pada Amazon. Yang pertama, user-friendly interface. Nah, interface atau tampilan aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan dan menarik bagi pengguna. Nah, kemudian yang kedua itu pencarian produk yang efektif. Tentunya fitur pencarian produk harus efektif dan mudah digunakan. Pengguna harus dapat menemukan produk yang diinginkan dengan cepat dan mudah melalui fitur pencarian yang efektif. Kemudian yang ketiga itu katalog produk yang lengkap. Nah, Amazon ini harus menyediakan katalog produk yang lengkap dan up to date untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, katalog produk yang lengkap ini dapat membantu pengguna untuk menemukan produk yang mereka cari dengan cepat. Kemudian yang keempat ada checkout yang mudah dan aman. Nah, proses checkout juga harus mudah digunakan dan aman bagi pengguna, harus menyediakan opsi pembayaran yang beragam dan mudah digunakan, serta mengadopsi sistem keamanan yang baik untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu informasi produk yang lengkap. Amazon harus menyediakan informasi produk yang lengkap seperti deskripsi produk, gambar, dan ulasan pengguna untuk membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya kendala dan solusi perusahaan Amazon selama masa pandemi. Yang pertama, kendalanya yaitu lonjakan permintaan. Nah, pandemi COVID-19 kemarin menyebabkan lonjakan permintaan terhadap produk-produk tertentu seperti masker, hand sanitizer, makanan kering, dan lain-lain.
Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan beban kerja bagi Amazon dalam memproses pesanan dan mengirimkan produk kepada konsumen. Kemudian yang kedua, keterbatasan logistik. Nah, pandemi COVID-19 mempengaruhi rantai pasokan dan logistik, mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk dari gudang Amazon ke konsumen. Nah, hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen dan penurunan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya itu kesulitan pasokan produk. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada produksi dan pasokan produk di seluruh dunia. Amazon mengalami kesulitan dan dalam memenuhi permintaan konsumen terhadap produk tertentu, mengakibatkan penurunan penjualan dan juga tentunya pendapatan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyebaran virus di pusat distribusi. Nah, pusat distribusi Amazon menjadi tempat kerja yang rentan terhadap penyebaran virus COVID-19 karena banyaknya karyawan yang bekerja di lokasi yang sama. Nah, hal ini mengakibatkan kekhawatiran kesehatan dan keselamatan bagi karyawan dan juga tentunya pelanggan. Nah, kemudian solusi apa yang diberikan Amazon untuk mengurangi dampak dari masa pandemi kemarin? Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas pengiriman. Amazon meningkatkan kapasitas pengiriman dengan menambah jumlah karyawan yang bekerja di pusat distribusi dan gudang mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu menawarkan promo dan diskon. Amazon menawarkan promo dan diskon khusus kepada konsumen untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan selama masa pandemi. Nah, promo ini bisa dalam bentuk yaitu pemotongan harga atau gratis ongkir. Nah, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan ketersediaan produk. Nah, Amazon meningkatkan ketersediaan produk dan bekerja sama dengan lebih banyak pemasok dan menambah stok tertentu. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membeli produk yang mereka butuhkan. Kesimpulan dari kedua e-commerce yang kita bahas hari ini yaitu jangkauan pasar e-commerce internasional memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce lokal. Kemudian yang kedua yaitu e-commerce internasional biasanya memiliki ketersediaan produk yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan e-commerce lokal. Kemudian harga produk di e-commerce internasional bisa lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan e-commerce lokal, tergantung pada berbagai faktor seperti kurs mata uang, biaya pengiriman, dan pajak bea masuk. Kemudian e-commerce internasional biasanya menawarkan layanan pengiriman internasional dengan biaya yang lebih mahal, sedangkan e-commerce lokal lebih fokus pada layanan pengiriman di dalam negeri. Kemudian e-commerce internasional harus mematuhi berbagai regulasi dan kebijakan di berbagai negara yang berbeda, sedangkan e-commerce lokal hanya harus mematuhi regulasi dan kebijakan di dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu e-commerce lokal cenderung lebih dikenal oleh konsumen di dalam negeri karena lebih fokus pada pasar domestik, sedangkan e-commerce internasional memiliki identitas merek yang lebih kuat secara global. Nah, untuk saran dari kelompok kami, untuk kedua e-commerce ini, yang pertama yaitu Shopee dan Amazon perlu memperhatikan desain tampilan dan fungsional antar muka pengguna agar konsumennya menjadi lebih tertarik dan lebih nyaman tentunya. Kemudian yang kedua yaitu Shopee dan Amazon harus memastikan keamanan data pengguna dan transaksi yang dilakukan melalui platform mereka. Kemudian yang ketiga, Shopee dan Amazon dapat meningkatkan kemudahan dalam mengoptimalkan sistem pembayaran, menyediakan berbagai pilihan pembayaran yang mudah dan aman, serta meningkatkan kecepatan pengiriman dan pemenuhan pesanan. Kemudian selanjutnya, Shopee dan Amazon dapat meningkatkan strategi pemasaran dengan memperkuat branding, mengoptimalkan kampanye pemasaran, dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian terakhir, Shopee dan Amazon dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan teknologi baru dan memperkenalkan fitur-fitur baru yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dan meningkatkan pengalaman berbelanja mereka. Oke, itu tadi topik yang dibahas pada presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.